Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah. Di video ini bersama dengan rekan saya, Vino Rismon, akan memaparkan hasil laporan kami terkait lanskap bahasa di Jalan Imam Bonjol, Pontianak. Imam Bonjol sendiri adalah salah satu ruas jalan utama yang vital menghubungkan pusat kota dengan kawasan lainnya yang juga merupakan salah satu akses utama untuk mobilitas masyarakat di kota Pontianak. Kepadatan kendaraan bisa dibilang cukup em, padat di jalan ini, terutama di persimpangan yang menghubungkan dengan jalan-jalan lain, seperti Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Tanjung Pura dan juga Jalan Daya Nasional. Nah, Jalan Imam Bonjol berperan sebagai jaringan jalan provinsi, berfungsi untuk melayani pergerakan barang dan orang di kota Pontianak. Sehingga jalan ini menjadi jalur mobilitas penting bagi masyarakat Pontianak itu sendiri. Adapun di Jalan Imam Bonjol terdapat berbagai jenis bangunan di sepanjang jalannya, mulai dari pertokoan, ruko, perumahan hingga fasilitas umum lainnya. Yang mana seperti banyak jalan di Indonesia, Jalan Imam Bonjol dinamai demikian em, karena berlatar kepada sejarah, ya, terutama pahlawan nasional Indonesia yang bernama Muam eee, Tuanku Imam Bonjol yang lahir ya dengan nama Muhammad Syahab di Bonjol. Adapun di Jalan Imam Bonjol sendiri kami menemukan beberapa jenis lanskap umum yang cukup mendominasi, terutama lanskap pada papan nama bisnis yang dapat berupa toko, rumah makan, ataupun bisnis komersial dan sebagainya. Lalu disusul dengan nama bangunan, juga eh, penanda jalan yang kerap kali eh, muncul sebagai bagian dari fasilitas publik. Juga kemudian iklan dan informasi-informasi untuk publik. Pada Jalan Imam Bonjol sendiri terdapat dua bahasa yang mendominasi pada lanskap bahasanya, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ada beberapa penggunaan yang mengutamakan bahasa Indonesia saja, ada juga yang hanya menggunakan bahasa Inggris, dan banyak juga yang mencampurkan yaitu dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Baik itu lebih menonjolkan unsur bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian maka dari itu kemudian di sini kami akan menjelaskannya berdasarkan pengelompokan bahasanya, eh, penggunaan bahasa pada lanskap di Jalan Imam Bonjol. Bahasa pertama adalah bahasa Indonesia. Terdapat 10 jenis lanskap bahasa yang kami dapatkan dengan bahasa Indonesia di Imam Bonjol. Lebih rincinya yaitu terdiri dari bisnis kuliner, bisnis kesehatan atau perawatan, bisnis perhotelan, serta penginapan, perbankan dan keuangan, bisnis retail, toko servis atau bahan bakar, iklan nama bangunan, penanda jalan, dan informasi publik. Yang pertama yaitu pada bisnis kuliner, terdapat 3 sampel yang menggunakan bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu adalah teras putih, di mana di kota Pontianak sendiri sering ditemui kafe-kafe serupa. Penggunaan nama teras putih sendiri dapat dipahami sebagai upaya untuk menarik konsumen atau pelanggan, terutama anak-anak muda, dengan menggunakan nama identik atau ikonik. Kemudian pada jenis lanskap yang kedua yaitu bisnis kesehatan. Terdapat 4 jenis yang mana salah satunya yaitu adalah klinik utama Katulistiwa, yang mana klinik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian dari rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang-orang untuk berobat dan memperoleh saran atau advice medis, juga sebagai tempat mahasiswa kedokteran untuk melakukan pengamatan terhadap
kasus penyakit yang diderita oleh para pasien. Khatulistiwa sendiri identik dengan istilah untuk kota Pontianak yang merupakan salah satu kota yang berada di garis khatulistiwa Indonesia di Indonesia. Kemudian pada bisnis perhotelan atau penginapan terdapat 4 jenis, yang mana salah satunya bernama Pondok Ari, di mana bisnis ini menyediakan layanan hotel juga kos. Pondok sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti bangunan untuk tempat sementara, yang mana menurut kami sangat cocok dengan apa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Kemudian pada perbankan dan juga keuangan terdapat dua jenis, yang mana salah satunya yaitu Bank Harda Internasional. Bank Harda sendiri menurut hemat kami sepertinya adalah nama yang secara personal dipilih oleh pihak yang mendirikan bank tersebut. Berikut internasional dapat kemudian dipahami sebagai ruang lingkup dari bank tersebut, yang mana dapat disimpulkan bahwa Bank Harda ini mencakup kegiatan keuangan secara internasional. Kemudian pada bisnis retail yang terdapat 3 jenis, salah satunya yaitu adalah Indomaret, yang mana sudah tidak asing bagi kita. Indomaret sendiri seperti Bank Harda Internasional menurut kami merupakan nama yang dipilih oleh pendiri atau pemilik bisnis tersebut agar nama usahanya memiliki ini ciri khas atau identitas yang dianggap ikonik. Indomaret sendiri terdiri dari 2 kata yaitu Indo dan Maret, yang mana Indo di sini dapat kita pahami sebagai singkatan atau bagian dari Indonesia, dan Maret yaitu bulan Maret. Jadi Indomaret merupakan unsur yang mungkin memiliki makna tersendiri, namun secara lebih umum nama Indomaret menurut hemat kami digunakan demi menarik konsumen-konsumen lokal. Pada bisnis yang bergerak di bidang servis atau juga menjual bahan bakar, terdapat 2 jenis, yang salah satunya yaitu adalah toko Cipta Lancar, di mana di bawah nama toko ini terdapat tulisan yaitu bengkel mobil dan truk, yang dapat dipahami sebagai identifikasi dari toko ini yang menawarkan jasa servis atau perbaikan bagi mobil dan juga truk. Cipta Lancar sendiri menurut hemat kami sama seperti bisnis sebelumnya juga merupakan nama yang dipilih secara personal oleh pemilik toko tersebut. Kemudian pada lanskap selanjutnya yang berupa iklan, kami menemukan iklan ini terdapat di tepi jalan, yang menurut hemat kami merupakan salah satu strategi dari pemilik atau penginisiasi iklan tersebut, yang menginginkan iklannya dilihat atau dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Pada iklan ini tertulis dijual murah, yang kemudian disusul dengan gambar rumah di bawahnya, yang menandakan bahwa iklan tersebut menawarkan atau mengiklankan sebuah rumah yang ingin dijual oleh pemilik iklan tersebut. Kata dijual murah sendiri menurut kami dipilih sebagai bagian dari persuasi untuk menarik minat dari publik. Kemudian juga terdapat kriteria seperti 800 juta nego, yang dapat dipahami sebagai kriteria harga yang dipatok oleh pemilik iklan tersebut untuk rumah yang ingin ia jual, dengan kata nego yang artinya pemilik pemilik iklan tersebut masih membuka
kemungkinan untuk tawar-menawar bagi pihak atau masyarakat yang tertarik. Kemudian terdapat lanskap nama bangunan yang berjumlah 3 buah, dan salah satunya yaitu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak, yang pada papan namanya disingkat dengan STIE Indonesia Pontianak. Papan nama ini menunjukkan jenis eh, bangunan yang terkait dan kemudian dipasang dalam ukuran yang cukup besar untuk memperjelas atau sebagai bagian informasi terhadap publik agar publik mengetahui eksistensi dari bangunan tersebut. Kemudian pada jenis lanskap selanjutnya yaitu penanda jalan, yang dimana kami menemukan terdapat 4 jenis, yang salah satunya yaitu merupakan penunjuk arah, di mana di sini tertulis arah menuju RSUD Dr. Sudarso, yaitu rumah sakit yang merupakan salah satu rumah sakit di Pontianak. Kemudian juga jembatan Kapuas 2 yang searah dengan RSUD tersebut. Lalu di arah lainnya terdapat Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. Kemudian jenis lanskap yang terakhir yaitu informasi publik. Kami menemukan eh, informasi publik berupa kepemilikan tanah, yang mana pada Jalan Imam Bonjol kami menemukan informasi publik ini ditujukan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa tanah yang bersangkutan atau wilayah yang bersangkutan merupakan kepemilikan dari negara, terutama yaitu Universitas Tanjung Pura. Di bagian bawahnya kemudian juga tertulis keterangan-keterangan yang mempertegas bahwa apabila ada pihak-pihak yang melanggar atau dengan sengaja melanggar, akan ada sanksi atau hukuman yang tegas, akan tindakan tersebut. Kemudian terkait penggunaan bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa selanjutnya yang sudah kami kelompokkan akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh rekan saya Arjuna Kusuma. Baik, perkenalkan nama saya Alvin Busmoy dengan NIM A10 11 25 11 akan menjelaskan jalan Imam Bonjol. Baik, di jalan Imam Bonjol, di bahasa Inggrisnya atau monolingual bahasa Inggrisnya itu, pada gambar ini pengguna bahasa Inggris itu bisa keterangannya itu deskripsi tambahan yang juga termuat dalam bahasa Inggris itu tersebut pada gambar ini dituliskan the right will never be same and perfect well, ya masing-masing pengguna bahasa tersebut menjelaskan bahwa berkendara tidak akan sama lagi dan roda sempurna, dan deskripsi tersebut menjelaskan bahwa merupakan bentuk promosi dan persuasi agar produk yang ditawarkan memiliki daya jual dan ciri khas tersendiri. Dan gambar yang ini ada bisnis cat yang dilihat dari papan nama toko cat dituliskan Kansai Paint. Sendiri kemungkinan merupakan nama merek yang dipilih oleh penjual, sementara Paint merupakan bahasa Inggris dari cat. Pada gambar ini adalah bisnis olahraga yang deskripsinya itu Max Gym, yang apabila dipisah menjadi 2 kata yaitu Max and Gym dapat diterjemahkan menjadi pusat kebugaran maksimal. Kemungkinan besar 2 kata tersebut digabung dengan tujuan menjadikan sebagai merek dari bisnis kebugaran tersebut. Ini dituliskan tentang bisnis perbankan yang tersebut menjelaskan kemungkinan merupakan dari nama bank yang bersangkutan, dan mobile merupakan kata dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berupa seluler. Bank ini sepertinya merupakan bentuk promosi dari bank tersebut yang ingin memberitahu pada publik bahwa bank tersebut telah menghadirkan aplikasi atau versi seluler dari bank tersebut. Di penggunaan bahasa bilingual yaitu bahasa Indonesia dan Inggris di jalan Bonjol,
Itu pada gambar ini adalah bisnis retail yang namanya itu Asen Variasi, menampilkan kombinasi bahasa Inggris dan Indonesia seperti aksesoris, alarm, dan audio. Hal ini menunjukkan penggunaan campuran ini untuk menjadikan produk dan layanan otomotif agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh konsumen. Dan pada gambar dari papan reklame ini itu menjelaskan penggunaan bahasa bilingual Delta Motor yang memuat kata-kata seperti oil, filter, dan lubrikan yang merupakan istilah Inggris dengan distrik informasi layanan kendaraan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris di bidang servis kendaraan merupakan upaya pemilik usaha untuk menampilkan kesan dan profesional kepada pelanggan. Dan pada gambar ini adalah logo Kopi Tiam yang memadukan bahasa Inggris dan unsur lokal. Logo Kopi Tiam merupakan perpaduan kata kopi, yaitu dalam bahasa Inggris, dan tiam yang diambil dari bahasa Melayu atau Hokkien, berarti kedai atau warung. Nama ini menunjukkan strategi branding bilingual yang memadukan budaya lokal dan istilah global. Dan pada gambar ini tentang bisnis promosi yang dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, WhatsApp dan istilah, namun menampilkan istilah WhatsApp dan Plaza seperti mudah dan cepat, dan yang lebih praktis. Iklan digital mencerminkan pengaruh media sosial dan komunikasi global dalam gaya promosi lokal. Dan pada gambar ini adalah nama bangunan Kadin Kalbar yang sendiri merupakan singkatan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, sementara Kalbar merupakan singkatan dari Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat keterangan di bawahnya yang bertuliskan West Kalimantan Chamber of Commerce and Industry yang memiliki arti persis dengan kepanjangan dari singkatan di atas. Penggunaan bahasa Inggris pada nama bangunan ini sepertinya bertujuan untuk mempermudah akses terhadap orang asing. Baik, di gambar di atas ini di mana Masjid Atiqah perpaduan dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab, di mana bahasa Arab sendiri ini bertujuan agar dikenali dan keislamannya lebih melekat. Dan di bahasa Indonesia, masjid itu menunjukkan bahwa itu tempat ibadahnya para muslim. Terima kasih. Jadi yang bisa disimpulkan, berdasarkan hasil observasi terhadap 50 data lanskap bahasa Jalan Imam Bonjol, dapat disimpulkan beberapa hal utama terkait pola penggunaan bahasa pada ruang publik di kawasan tersebut. Pertama, papan nama bisnis merupakan lanskap bahasa yang paling dominan, menandakan bahwa aktivitas utama masyarakat di sepanjang Jalan Imam Bonjol berkaitan dengan perdagangan jasa dan kegiatan komersial lainnya. Kedua, bahasa Indonesia masih menjadi bahasa yang paling banyak digunakan, terutama pada jenis lanskap yang bersifat resmi maupun publik, seperti penanda jalan, informasi publik, dan beberapa nama bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional masih dijalankan pada ranah formal. Yang ketiga, penggunaan bahasa Inggris cukup menonjol pada sektor bisnis, baik secara penuh monolingual maupun secara campuran. Bahasa Inggris digunakan terutama untuk nama merek, istilah teknis, dan promosi dengan tujuan membangun citra modern, proporsional, serta mengikuti tren global dalam pemasaran. Keempat, campuran bahasa Indonesia dan Inggris bilingual juga banyak ditemukan, khususnya pada bisnis retail, servis kendaraan, serta kuliner. Penggunaan kedua bahasa ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap gaya komunikasi yang lebih komersial dan menarik bagi konsumen. Yang kelima, penggunaan bahasa Arab hanya ditemukan pada satu jenis lanskap, yaitu nama bangunan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab lebih dominan digunakan pada konteks keagamaan untuk mempertahankan identitas
religius. Yang keenam, yaitu secara keseluruhan bahasa yang paling diutamakan di kawasan ini tetap bahasa Indonesia. Namun, keberadaan bahasa Inggris dalam jumlah yang cukup signifikan menandakan bahwa masyarakat setempat juga mengadopsi bahasa global untuk kebutuhan branding dan pemasaran. Yang ketujuh dan terakhir, jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 33 Perpres nomor 63 tahun 2019, sebagian papan nama bisnis belum sepenuhnya mengutamakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan penertiban agar penggunaan bahasa Indonesia tetap menjadi prioritas pada nama bangunan atau usaha milik warga negara Indonesia. Jadi, kesimpulannya, dengan demikian Laskar Bahasa di Jalan Imam Bonjol mencerminkan interaksi antara bahasa nasional, bahasa global, dan bahasa religius yang menggambarkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah tertentu dan wilayah tersebut. Terima kasih. Baik, itu adalah penjelasan mengenai Jalan Imam Bonjol yang kami jelaskan. Saya Elvin Gusmoy dan Saya Ardiansyah. mengucapkan terima kasih. Dadah.